3, 2. Selamat sore Medan. Aduh, kembali lagi nih ya. Tapi sebelum apa nih Bang? Kita buka dulu ini agak kalah sesak. Memang kita kan sudah menjaga jarak ini ya. Menjaga jarak dan sudah melalui protokol kesehatan. Sudah swab Abang ya? Udah. Alumni juga katanya. Oke. Lubang hidung ini sampai kurasa udah lebar lubang hidung. Astaga. Cucuk terus ya. Kalau yang dicucuk ini keseringan dicucuk lebar. Jadi kita sapa dulu nih Bang. Aduh, Tribuners. Jadi kita nggak di acara yang lama ya. Oh, tidak. Ini acara kita yang baru. Inilah mau kita perkenalkan acara kita ini, Bang. Jadi ini acara yang baru dari Tribun Medan. Ya. Namanya tadi sudah kita sebutkan ya. Sudah. Teriakan di awal tadi. Selamat sore Medan, teriakannya bukan kayak yang lain. Oh, enggak. Ini selamat sore Medan. Jadi selamat sore Medan ini kira-kira membahas apa aja, Bang? Ini kita berita-berita di Tribun Medan di portalnya www.tribunmedan.com yang terhits, terpanas, terheboh dan tercetar pastinya ya. Karena sepanjang hari. Itu yang akan kita bahas. Enggak banyak memang berita di Tribun ini banyak yang hot yang apa. Kita ambil 3 aja. Yang paling wow gitu ya. Karena kalau semua kita ambil sampai besok pagi nggak siap-siap. Betul. Jadi tadi selama seharian ini kayaknya ada beberapa berita yang menjadi isu hangat ya Bang. Terutama tadi informasi dari teman kita dari Asahan kayaknya ya Bang. Soal video sure katanya. Sur itu pun kita pun sur juga ya. Iya. Jadi katanya ada oknum katanya oknum kepala desa melakukan adegan sure bersama seorang wanita. Katanya statusnya janda. Yang melakukan dan diduga warga katanya sempat demo katanya melakukan tindak pidana boros. Memang saya sempat melihat Kami sampaikan kepada saja. untuk Sepintas. Saya yang sepintas saja. Panjang tuh. 18 detik kayaknya. Lumayan ya. Ini videonya saat katanya sebagai warga demo ke kantor bupati mereka nuntut agar oknum kades itu katanya dipecat gitu Bang. Tadi yang Bukan berarti kami meminta maaf. Kami tidak menyampaikan aspirasi unjuk rasa pada hari ini terkait menuju 100 hari kinerja dari Surya Taufik. Tapi memang mirip betul ya Bang. ada gitu ya. Ada gitu ya. Mirip. Memang sangat mirip ya Bang. Iya, kalau dalam kepercayaan agama tertentu katanya ada 7 yang mirip kita Bang. Apakah Pak Kades juga begitu? Mungkin di tempat yang sama. Iya. Di Asahan juga ya. Apakah Kades ini punya kembaran? Kalau aku mungkin yang mirip dengan aku ada katanya di Paraguay katanya ada. Di Jepang satu lagi. Di Jepang ya Bang? Di tempat yang sama. Sama ya. Bertetanggaan. Tapi tadi ketika diwawancarai reporter kita, Pak Kades ini pun bilang katanya warga saya nggak ada yang ribut kok katanya. Itu warga lain kayaknya kata dia. Mungkin warga desa itu belum tahu ya videonya ya. Kalau tahu bisa geger juga ini. Kok kita yang duluan tahu ya? Agak ini juga. Wah, ini videonya. Bagus memang videonya. Bagus ya, Bang? Bagus. Maksudnya 4G lah, 4G. bagusnya itu bukan secara kualitas rekaman. Oh, kualitas rekaman ya. Kalau apanya kurang bagus. Kalau dari gaya. kurang. Kurang ya. Dari satu shoot aja dia. Cuma kalau dari sisi kualitas gambar bagus lah. SD ya. Tapi itulah dari Asahan ya Bang yang sedikit menonjol ya kasus video. Menurut Pak Kades juga ini kemungkinan ada unsur-unsur politis. Mungkin ada yang mau jadi kepala desa juga kali ya. Menggantikan dia. Gitu ya. Tapi selain berita
soal video syur ini di hari sebelumnya juga ada juga berhubungan dengan perskandalan Bang. Pegawai BUMN katanya Bang. Ini ada videonya. Ada juga Ada, ya? waktu digerebek. Tapi digerebek ya, bukan pas waktu. Bukan pas lagu joget. Bukan yang mirip dengan Pak Kades tadi, bukan ya? Bukan. Ini oknum pegawai BUMN. Tapi heboh sempat ya? Sempat heboh Bang. Heboh di luar dan heboh di dalam ya? Iya betul. Di kita pun heboh itu. Sampai ya pihak manajemen kan agak resah ya soal berita itu. Padahal kalau mau menyanggah kabar itu tinggal dijelaskan. Kalau menurut Abang gimana Bang? Ya lah, kalau aku jadi ininya lah, pimpinan lah ya. Jadi aku akan bilang begini. Itu kan perbuatan oknum. Iya. Ya kan? Oknum itu kan dia punya kesenangan masing-masing. Mungkin kesenangannya seperti itu. Iya. Ya kan? Kita tidak bisa. Walaupun kita mungkin sudah memberi penataran dan sudah ikut apa yang kebangsaan itu yang di KPK itu. Wawasan kebangsaan. Sudah diberi wawasan kebangsaan. Kalau dia tidak menurutnya itu bukan tanggung jawab kita. Itu kan pribadi dia, begitu ya Bang? Dia. Oh, tinggal jawab begitu harusnya ya. Harusnya begitu kan? Iya, cuman kayaknya udah cocok jadi pimpinan. Cocok. Tapi pimpinan BUMN itu kayaknya marah kan? Tapi nggak mau kasih jawaban. Kita pun bingung kan? Seperti itu, seperti yang aku sampaikan tadi kan. Tinggal dijelaskan, masyarakat pun kan tahu. Atau kalau memang suara gue ya. Kalau memang dia bersalah, nanti akan kita tindak sesuai dengan aturan kita. Kita tindak tegas dan terukur. Walaupun nggak ditindak kan kita nggak tahu. Kan cuma dia yang tahu. Betul. Tapi ketika dia sudah menjawab seperti itu, sudah selesai. Ini enggak ya, nggak dijawab, tapi komplain. Ini agak sulit memang. Itu kasus pegawai BUMN semalam. Memang itu lebih bagus Pak Kades tadi. Iya. Lebih bagus Pak Kades. Pak Kades tadi. Dia dengan jantan ya menghadapi wartawan ya. Bahwa itu mirip saya. Mirip. Gitu. Tapi ngomong-ngomong katanya ada kawan kita nih yang mau mau laporan ya dari lapangan ya, Bang? Mungkin ke Arjuna di sana. Kok suaraku masih tetap seperti ini Bapak sudah pimpinan masuk, Bang. tadi. Sudah masuk, Bang. Oh, ya. Arjuna kah ini? Selamat sore Medan. Selamat sore. Kok berubah mukanya? Mungkin habis pangkas, Bang. Lebih tampan. Lebih sampan ya. Lebih Lebih banteng. Silakan Arjuna, apa yang dilaporkan dari sana? Baik, ini peristiwa teranyar 2 pekan terakhir di Kota Medan. Adanya pencurian dengan kekerasan, diantaranya ada pembunuhan seorang janda bernama Lisbeth Napitupulu di Jalan Pelita pada pada 6 Mei 2021 lalu. Nah, ketika itu sesuai paparan dari Kapolrestabes Medan tadi, pelaku sudah merencanakan dan mereka murni untuk mengambil milik barang-barang berharga ya daripada korban. Harta berharga yang diambil itu ada sepeda motor dan uang tunai sejumlah 10 juta. Nah, dalam pembunuhan ini 3 orang pelaku sudah merencanakan matang-matang untuk menjalankan aksinya. Mereka merencanakan aksinya 1 hari sebelumnya. Mereka terdiri dari 3 orang. 1 di antara pelaku sudah ditembak mati karena dianggap melawan petugas. Ini yang kemarin ditangkap di Medan Timur ya, Jun ya, lokasi kejadiannya ya. Warung ya. Benar. Kejadiannya di warung Medan Timur Lisbeth Napitupulu yang pemilik warung. Ini Jun, pelaku sendiri itu dia melakukan perampokan dengan apakah ada tujuan tertentu? Misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bagaimana? Atau ada yang mungkin membeli barang-barang yang sabu misalnya. Sudah ada kan?
terungkap? Sampai di sini memang polisi belum memaparkan seluruhnya apa maksud dari pelaku, tapi yang jelas mereka ingin menguasai harta milik korbannya. Jadi mereka usai melakukan aksinya dengan membunuh langsung membawa satu unit sepeda motor seperti yang ada di belakang saya. Ini ada jenisnya sepeda motor Repo milik Lisbeth Napitupulu. Demikian juga dengan uang tunai sejumlah 10 juta rupiah. Lisbeth ini memang tinggal sendirian di warungnya. Sehingga pelaku dengan mudah menghabisi. Bahaya tinggal sendiri ya. Kemarin waktu di Sergei itu juga tinggal sendiri kan? Canda itu ya. Betul. Kemudian Jun, tadi ada 2 kasus saya dengar, satu lagi kabarnya penangkapan tersangka yang di Helvetia Bang, yang di Simpang itu Bang, yang videonya sempat viral, dia di tengah jalan menikami orang. Wah, ini sadis juga. Ini nih gimana Jun? Katanya sudah ditangkap juga. Ya benar. Saya tunjukkan dulu ini sepeda motornya korban yang digunakan saat mengantar istrinya. Ini ada nampak sepeda motor CBR. Ya? CBR. Sepeda motor besar. Nah, kejadiannya ketika Agustinus Manik ini korbannya mengantarkan istrinya yang bekerja di sebuah mall di Ring Road. Saat melintas di persimpangan, pelaku ternyata menurut polisi tadi sudah merencanakan matang-matang. Bahkan ketika dilakukan pendalaman dengan mengumpulkan 25 rekaman CCTV yang ada di sekitar Jalan Gaperta dan Jalan Kapten Sumarsono, pelaku menjalankan aksinya dengan di titik-titik lain. Nah, di sini pelakunya berjumlah 7 orang. Jadi pelakunya ini memang sudah merupakan sindikat. Mereka ini 7 orang terdiri dari Aceh, ada juga dari Binjai. Begitu. Antar kota, antar provinsi ya kayaknya ya. Benar. Itu motifnya apa Jun? Sudah tahu Jun? Gimana Bang? Motifnya? Murni perampokan kah? Karena kalau perampokan kan sepeda motornya kan tetap di situ. Enggak, dibawa kabur Bang. Dibawa kabur sepeda motornya. Murni perampokan dan mereka juga melukai korban di lokasi. Berarti ada 7 pelaku ya semua Jun ya? Ada 7 pelaku dan 1 diantaranya ditembak juga. Tapi nggak ditembak mati. Oh, ditembak hanya mati ditembak ya? 2 kakinya. Oh, nggak mati. Setengah mati. Baik. Jadi perlu juga saya ini beritahukan juga. Menurut polisi pelaku ini salah satu di antara pelaku ternyata sudah residivis dengan kasus serupa. Dan bahkan membunuh abang kandung sendiri. Astaga. Dia sudah membunuh abang kandung sendiri, kemudian keluar menjalin hubungan lagi dengan rekan-rekannya sesama sindikat. Baik Jun, terima kasih atas laporannya. Kami tunggu laporan-laporan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Selamat sore Midat. Sore Juna. Ini ngeri ya Bang ya. Ada yang residivis pernah bunuh abangnya. Kok ini makin ngeri menurut abang ini kayak mana gitu manusia-manusia sekarang gini. Kok makin sadis-sadis. Kemarin di Toba juga anak 15 tahun nikah guru 24 liang. Ya. Waduh, kita dulu kalau sama guru itu hormat. Ya, kan? Walaupun kena roll kayu panjang itu kan, kepala tang-tang, tapi kita tetap. Iya. Ini kok sekarang makin apa karena peredaran narkoba jenis sabu ini semakin ngeri atau gimana Bang? Bisa jadi ya. Kemudian juga ya pergaulan ya. Tontonan juga. Iya ya. Itu. Ngeri memang ya. Nengok TikTok. Sadis. Kadang aku sampai merinding juga kalau nengok ini kok ngeri-ngeri kali. Di tengah jalan pun berani dicucui ya kan. Kita pun pulang malam agak ngeri-ngeri. Agak was-was ya. Tadi keretanya Repo loh.
Aku selama ini berpikir ya kan, dari rumah aku naik Repo aja nih, selamat. Kan? Kereta biasa yang bagus-bagus lah yang diambilkan. Ini tadi Repo Bang. Itu Repo kereta janda yang tinggal sendiri Bang. Oh, aku bukan janda. Iya. Ini kita, kita ada lagi. berita informasi lainnya mungkin Bang? Itu tadi untuk satu berita yang top hit tadi. Top hit ya. Salah satunya Pak Kades. Kemudian ada yang kedua, ini dari lapangan hijau nih. Lapangan hijau, bukan dari Euro ya. Bukan. Belum ya. Walaupun sekarang sudah nih. Kan udah jalan kan? ya. Iya betul Bang. Tanggal 11 nanti dan sekarang itu sudah mulai persiapan ya. Pemanasannya. Tapi ini lapangan hijau dekat-dekat sini. Oh, PSMS lah ya. Kebun bunga kan hijau juga. Walaupun nggak hijau-hijau kali. Sama-sama hijau. Campur kuning. Nah, ini terkait masih dengan siapa tuh? Artis dangdut. Sinetron katanya. Bukan, pacarnya artis dangdut. Pacarnya artis dangdut. Dia artis dangdut nggak ya? Kayaknya enggak ya. Cuman sinetron menye-menye apa ya? Rizky Bilar katanya ya. mau beli PSMS. Ini kayak sekarang sedang jadi tren kayaknya. Kayak drama juga ya. Ini sampai diterima oleh Tapi Pak Gubernur kemarin awalnya waktu ditanya kata Pak Gubernur, Pak ini ada artis nih Pak yang mau menanam saham. Betul itu katanya? Nggak ada itu katanya. Medan kali Pak Gubernur ini. Nggak ada itu. Kita memang tegas ya Pak Gubernur ya. Iyalah. Tapi begitu itu artisnya datang menawarkan kerjasama investasi dalam terus diterima. Ini jadi kayak drama-drama yang terjadi. Iya. Menurut Abang lah. Kayak sinetron Abang Indosiar kan, ya. Abang kan sudah lama nih liputan bola ya. Bola, ya. Gimana pendapat Abang soal PSMS Medan ini, khususnya dengan kehadiran Rizky Bilar? Iya, tentu kalau kita bicara PSMS, bicara sepak bola Indonesia secara keseluruhan kan kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang sepak bola itu sudah industri. Iya, betul. Industri. Jadi kalau kita melihat keluar juga, kita melihat ke Inggris, ke Spanyol, kemana, itu rata-rata klub itu kan dipegang oleh konglomerat, orang-orang kaya, orang-orang berduit ya. Orang berduit. Nah, aku dari kemarin tuh memang Rizky Bilar, ini kekuatan uangnya aku bukan meragukan ya, ya kan? Tapi kuat nggak dia keuangannya untuk membeli klub ya yang sebesar PSMS ya? Ini pun besar kan? Besar. Namanya. Betul Bang. Walaupun nggak juara-juara lagi. 85 terakhir juara. Itu ya Bang? Udah berapa tahun itu Bang? Itu ya. Nanti kita tengok kalkulator saking apanya kan. Kuat nggak dia untuk menanggung beban itu sebagai berapa besar uangnya? Ya. Nah, kalaupun pertama dia, kalaupun oke memang dia kuat lah di situ kan. Apakah dia kuat nih menghadapi intrik politik persepak bolaan ini ya? Di PSMS ini kayak partai politik ini. Oh gitu Bang ya? Iya. Astaga. Bukan klub bola biasa PSMS ini, partai politik. Siapa yang mau jadi ini, siapa yang mau jadi ini gitu kan. Ada orang di PSMS itu. Sorong menyorong juga ini ya. Jegal menjegal ya. Pak Harto berapa tahun berkuasa jadi presiden? 32 tahun. 32 ya. Ada orang di PSMS itu lebih dari 32 tahun. Ngalah-ngalahi Pak Harto dong. Ngalah-ngalahi Pak Harto. 32 dari tahun 80 berapa lah pokoknya segitu. Lama juga ya Bang. Tapi apakah kehadiran Rizky Bilar ini ada kecenderungan meniru gaya-gayanya Raffi Ahmad mungkin Bang? Kan Raffi Ahmad kemarin itulah yang aku bilang tadi. Ini kan seperti tren ya. Raffi Ahmad beli, Kesang beli, ya betul. Baim Wong beli, Atta Halilintar juga beli. Atta ya, PSG ya, Atta ya. Itu Paris Saint-Germain. Apa namanya itu? PG apa ya tadi ya saya baca. Itulah.
Pak Imong katanya diisu-isukan itu ini di kampung halamannya. Wong Kito. Wong Kito ya. Sriwijaya FC. Nah, ini kan pulang kampung juga. Rizky Bilar ini kan orang Medan. Orang Medan ya. Dan dia mengaku sebagai fansnya Smack. Oh. Nah, anggota Smack dulu. Masa Aku waktu kecil-kecil dulu, Pak. Dibilangnya sama Pak Gubernur kan. Aku waktu kecil-kecil dulu. Anggota Smack aku, Pak. Oh, nanti disuruh Pak Gubernur nyanyi nggak lagu bisa. Smack. Bisa. Oh, bisa. Makanya dari sisi ini oke, ya kan? Atau Tapi dihafal dulu sebelum. bisa jadi. Iya kan. Entah diajari sih. Pemain sinetron kan juga jago, Bang. Bang. Diajari kawan kita Pak Bobby. Ini nanti lagunya lagi kayak gini. Betul. Ya betul. Tapi juga selain ini, selain Rizky katanya ini manajemen PSMS ya. Iya, betul. Ini ditanya oleh wartawan kita. Apakah ya wartawan kita juga mungkin ya karena sudah di lapangan kan punya keraguan yang sama juga. Oh gitu. Apakah kuat Bisa, Pak gitu. Rizky katanya kan sendiri. Oh tidak kata Pak Pak Gubernur. Pak ini enggak Mulyadi Simatupang. Oh, pelatih ya. Ini manajer. Manajer. Oh enggak katanya. Bukan cuma Rizky. PSMS ini kan klub besar. Katanya. Jadi banyak yang banyak yang ingin berinvestasi di PSMS ini kan. Ada pengusaha dari Malaysia, ada dari Singapura. Iya. Tahu betul. Berarti tidak. banyak juga investornya ya, Bang? Itu kan baru katanya. Iya. Maksudnya begini, kalau memang investornya banyak, jangan sampai nanti ada alasan tersendat gaji lah, tersendat makan pemain pun terancam, kan gitu, Bang. Makan ikan asin lagi. Iya. Dulu waktu aku liputan ada tuh. Ada makan ikan asin. Iya. Astaga. Pelatihnya yang bilang dulu. Pelatihnya. Panggilnya Gugus. Ini, kau mau berita? Apa Bang beritanya gue? Pemain kita sudah makan ikan asin. Amat, Jang. Ini tahu Sintayong ini bunuh diri dia Sintayong ini ya kan? Pemain bola kok makan ikan asin kan? Iya, astaga. Dia makan yang apa aja? Apa? Yang kalorinya tidak pas saja. Itu Dijewer sama dia. Makan ikan asin, Mak. Nasi perang Tapi itulah soal bola ini ya. Ini bola. Katanya ada juga ini kawan kita mau laporan lagi nih Bang dari lapangan katanya. Ya, silakan. Hani. Halo. Halo Hani. Ya, selamat sore Hani. Halo, selamat sore Bang. Sore. Ya. Udah bisa dilaporkan Bang? Ya, silakan Hani. Ya, selamat sore Medan, selamat sore Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Jalan Eka Rasmi, tepatnya di lingkungan 7, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, yaitu salah satu lokasi dari 2 lingkungan di Kota Medan yang diisolasi selama 7 hari sejak tanggal 28 Mei sampai 4 Juni mendatang. Dan barusan tadi sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan swab tes antigen untuk warga di lingkungan 7 ini, dan juga ada di 2 lingkungan lagi, yaitu lingkungan 11 dan juga lingkungan 8, untuk men-tracing ataupun menelusuri kontak erat penyintas COVID-19 yang ada di lingkungan 7 ini. Gitu. Dan juga perlu saya laporkan dari awal tanggal 28 Mei tersebut, kenapa lingkungan ini diisolasi itu karena ada sekitar 6 rumah yang dinyatakan anggota dari rumah tersebut positif COVID-19 sebanyak 14 orang. Tapi per hari ini jumlah tersebut sudah berkurang, jadi totalnya ada 5 rumah dengan, maksud saya 4 rumah dengan jumlah 5 orang yang terpapar COVID-19. Berarti yang 5 itu masih positif ya Hani ya? Yang 5 itu sedang menunggu hasil PCR Bang, hasil tes PCR. Jadi belum diketahui sudah negatif atau positif, tetapi masih dilakukan isolasi mandiri menunggu hasil PCR itu. Sejauh ini lingkungan di sana sendiri masih
isolasi atau gimana nih? Katanya kan sempat ada 2 lingkungan kemarin yang diisolasi atau pembatasan kegiatan begitulah. Sampai Pak Wali katanya turun. Sejauh ini gimana gambaran di sana setelah ada beberapa warga yang sembuh nih? Ya, ditutup kemarin kan? Iya, sempat ditutup. dijaga sama polisi, tentara, sama Iya. petugas satgas. Dan perlu Hani sampaikan juga Bang bahwa isolasinya itu atau penutupan jalan secara totalnya itu dimulai dari pukul 7 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi hanya malam hari saja dan saat ini karena belum malam hari kondisi lingkungan masih dibuka di lingkungan 7. Sebentar saya tunjukkan lokasinya. Nah, ini lokasi lingkungan 7. Dan saat ini belum dilakukan penutupan karena belum pukul 19.00. Tapi sudah Ini ada nanti- dibuat semacam pengumuman di sana ya Hani ya, bahwasannya ini Iya. isolasi begitu ya. Itu Iya, tulisannya ini spanduknya, Bang. Betul betul. Dan tadi juga di siang hari tadi dilakukan swab tes antigen sebanyak 150 orang Oh, banyak. di lingkungan 7, termasuk lingkungan 7 yang diisolasi, juga lingkungan 11 dan lingkungan 8 di Kelurahan Gedung Johor. Dan dari 150 yang di swab tes antigen tadi ada 1 orang warga yang dinyatakan hasilnya reaktif. Dan tadi karena reaktif langsung dilakukan tes PCR untuk ditunggu besok hasilnya positif atau negatif COVID-19 gitu Bang. Hani, sejauh ini yang di lingkungan yang diisolasi, apakah ada yang dirawat di rumah sakit atau enggak? Atau Secara mandiri? secara mandiri saja? Di lingkungan yang diisolasi itu melakukan isolasi mandiri Bang, di rumah. Jadi saat ini tuh ada 4 rumah dan mereka setiap harinya selama isolasi ini selama 7 hari itu makannya dijamin oleh Pemko Medan. Itu dari makan pagi, siang sampai malam dan juga asupan vitamin. Berarti janji Gitu, Pak Wali Kota kemarin Ditepati ya, Bang, ditepati ya? lah ya. Makan dan vitamin Makan katanya. dan vitamin katanya ditanggung selama Mungkin masa uang saku isolasi. lah yang nggak ada ya. Saku. Untuk apa dia uang saku orang dia isolasi kok? Untuk kuota Bang. Iya kan? Kan Betul suntuk juga. di rumah. Betul juga ya. Bisa diusulkan juga tuh sama Iya, Pak Wali Wali itu. kan. Besok kalau ada yang kena isolasi lagi sekalian Pak sama uang Uang saku. kuotanya. Iya iya. Iya Bang, sejauh ini dari hasil wawancara dengan warga tadi juga dipastikan asupan makanan dan vitamin masih tetap diberikan kepada warga yang melakukan isolasi. Dan untuk kondisi di lingkungan saat ini memang berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa tenaga kesehatan yang melakukan tracing atau penelusuran, ada beberapa warga di lingkungan 7 yang memang merasa takut dan menolak untuk melakukan swab tes antigen, tetapi karena dilakukan sosialisasi tadi langsung dari beberapa dokter melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah sehingga warga mau untuk dilakukan swab tes antigen begitu Bang. Baik, baik. Terima kasih nih. Terima kasih An atas Baik Bang, laporannya. selamat Selamat sore. Selamat sore. selamat sore Bang. Sore. Ya, jadi itu tadi Bang ya. Kayaknya Covid di Medan ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Sedap-sedap ngeri. Sedap-sedap ngeri ya. Balik kan ya. Mm-mm. Kenapa? Tadi kan kayak dibilang itu aku agak ini juga ya. Abang lah sebagai alumnis. Dia bilang alumni. Aku alumni Gontor. Nah, jadi kayak tadi isolasi. Isolasi ditutup jalan itu dari jam 7 malam. 7 sampai jam 7 besoknya. Iya. Ya kan? Berarti siang dari jam 8 sampai jam 6 itu kan nggak ditutup. Iya, bebas orang ya berseliweran ya. Apakah ada jaminan bahwa Covid itu hanya muncul dari Malam jam 7 hari aja sampai ya? jam 7 besok? Iya juga ya. Iya kan? Soalnya kalau di Malaysia di mana-mana itu kalau namanya Udah tutup, ya isolasi terus. tutup dari pagi mau malam mau apa ya? Nah, tapi kita memang perhatikan juga lah warga di situ. Warga ya. Kalau ditutup kan kacau juga kan? Iya betul. Memang serba salah juga Covid nih ya kan? Iya kan?
Ya, Bingung-bingung ya yang kita paling jadinya. yang paling betul ya jaga inilah. Jaga kesehatan Jaga lah, kesehatan ya kan? selalu. Prokes 5M sekarang Iya. ya, enggak 3M lagi ya kan. Yang udah jaga 5M pun masih kena. Pakai masker tebal, cuci tangan ya kan. Ada kawan kita, kena tracing positif. Kawan kita maskernya 3 lapis. Iya, astaga. Enggak 2 lapis lagi. Itulah. Ini masing-masing masker ini. Ada ya, Bang? Ini masker ini kan 3 lapis nih. Iya. Ya kan? Iya pakai masker ini 3 biji. kayak gini 3 masuk satu lagi ya kan? Itu pun kena juga. Kena. Memang. Ngomong sama kita sikit-sikit Semprot. desinfektan. Terus ini Cuci tangan. Agak jauh sedikit. Iya. Ya mana dia? Ya. Awak mau salaman pun sana. Tapi dia kena ya. Memang COVID ini agak aneh-aneh juga lah ya. Ya udahlah. Ngeri-ngeri sedap memang Ngeri-ngeri bikin sedap. orang COVID ini. Jadi ngomongin apa ini soal berita-berita apa? Ini ada juga, Bang, dari Asahan juga. Yang ini. terakhir ya? Yang terakhir ini yang terakhir. Viral juga sebenarnya, tapi bukan viral kayak Pak video. Kades. Ini yang positif Bukan. ini. Ini positif, Bang. Jadi ada kakak beradik yang punya satu keluarga ya. Ini sindrom apa namanya, Bang? Teacher Collins ya. Jadi tumbuhan tulangnya terutama di bagian wajah itu tidak berkembang dengan sempurna. Nah, sehingga Kendur ini ya. tulang-tulang ini kan kita terbentuk nih ya. Tulang ini terbentuk, ini yang jadi tulang pipi, ini jadi tulang dagu, yang jadi tulang dahi, tulang hidung ya kan. Nah, penderita sindrom Teacher Collins ini itu nggak terbentuk sempurna. Jadi ya jadi wajahnya jatuh gitu deh ya. jatuh dan mirip satu sama lain wajahnya. Kayak apa ya? Anak-anak apa namanya? Berkebutuhan khusus juga ya, Bang? Kan ada juga kurang anak-anak lebih berkebutuhan mirip. khusus Ya. yang wajahnya mirip Ya, mirip itu semua mirip ya. satu sama lain. Cuma kalau yang berkebutuhan khusus itu letak kesalahannya kan bukan pada Bukan, tulangnya, tapi pada gennya ya. gen, kemudian saraf dan sebagainya. Kalau mereka ini normal Normal ya. bisa berpikir, bisa bekerja, bisa apa, hanya saja itu. Pertumbuhan tulang wajahnya Iya. ya tidak sempurna. Dan ya. mereka tidak dengan kekurangan seperti itu tidak lantas Tidak merasa minder ya. minder, malu dan sebagainya. Justru ya tetap bergaul sehari-hari di Main situ. terus ya kan. Gas terus. Dengan warga sekitar pun Iya, betul. tetap Komunikasi ya. bergaul. Dan belakangan ketika TikTok ini muncul, mereka buat akun. Iya, saya lihat memang semalam itu videonya katanya sempat viral katanya, Iya. Bang. Akunnya baru dibuat 1 minggu, kata reporter kita di sana, baru dibuat 1 minggu sudah mencapai hampir 100.000 Buset. ininya Followersnya. Ya. Kita doakan cepatlah bertambah ya. karena ketika bertambah Yang itu penting terus berkarya, Bang, terus ya. berkarya dan karya-karyanya lebih bagus lagi Iya, lah. betul. Ya kan, kalau bisa jangan sekedar Joget-joget ya. gini kan. Betul. Mereka buat sesuatu yang inspiratif. Ada inovasi lain ya. Ya. Betul. Ya, siapa tahu seperti keluarga Halilintar kan. Iya. Dari awalnya lucu-lucuan, kemudian ternyata jadi konglomerat betulan. Tapi bisa beli kalau klub bola. Atta sempat dikritisi netizen juga. Masa keguguran jadi konten? Nah, ini kan. Kalau Ini itu, gimana ini? Waduh, itu gimana itu coba? ya kita harap ya jangan Yang gitu-gitu iya lah. betul. Ya kan? Kan netizen Indonesia ini kan mulutnya ngeri. Lebih pedas dari cabai-cabai. Aduh, ada aja yang salah ya kan? Nggak ada yang betul. Nggak ada yang betul Bukan pokoknya. ada aja yang salah. Ada lagi Betul. video Kita pun bentar lagi 3 orang ini. video Om Andre lagi gini-gini sama Ayu Ting Ting. Bisa nampak netizen Indonesia, buset. Lagi garuk-garuk. Apa yang digaruk? Pundak. Netizen bisa tahu ya. detail gitu. Netizen Indonesia ini maha dahsyat ya kan? Maha dahsyat. Kayak film-film sinetron tuh mereka bisa tahu, Bang, ya kan? Mana impus betul-betul. Iya kan? Apa namanya sinetron yang lagi in sekarang itu? Ikatan Cinta ya? Iya. Namanya ya.
itu apa nama oksigen. Oksigen, ya. Oksigen. Wah, terbalik tuh. Wah, terbalik masangnya ya. Tahu aja. Iya, memang sinetron-sinetron kita ini kan juga agak aneh-aneh. Tapi intinya memang netizen kita jago-jago memang kalau urusan lidik melidik. Kalah polisi. Kalah polisi. Kena mental kayak Pak Kades. Pak Kades Jasan katanya psikis saya terganggu. Betul bang, kena psikisnya gara-gara itu katanya ribut rumah tangga. Oh, iya, pasti. Nggak ada video tuh aja bisa ribut. Apalagi ada ya kan. Memang video tuh mantap juga memang. Perempuannya putih bersih. Kalau mau kita ada linknya. Ya? Ada. Datanglah kantor. Kantor ya. Oke, kita tutup. Oke, Bang, kita tutup, Bang. Aduh. Oke, Tribuners, segmen Bayar nggak videonya tadi? Kalau ada yang mau datang kemari kantor bawa ayam hitam dan ayam putih. Oke, Tribuners, jadi itu tadi 3 berita pilihan kita ya. Mulai dari Pak Kades lagi ya kan, Pak Kades, kemudian soal PSMS dan yang ketiga tadi soal inspiratif dari Asahan juga ya. Memang Asahan ini lagi hits ini ya kan, apalagi semenjak Pak Kades. Sabar Pak Kades ya. Sabar Pak, nggak iya. apa-apa. Badai segera berlalu. Iya betul. Kalau nggak tergulung ya. Oke, Tribuners. Selamat sore. Sampai jumpa besok ya. Tapi bukan sama kami. Bukan sama kami. Ada yang lain kawan kami. Oke.